Perkenalkan, nama saya Roy Baturante dengan NPM 2340402032, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menjelajah dunia pustaka. Langsung saja kita ke pembahasannya. 2.1 Kegiatan 1. Bab menjelajah dunia pustaka adalah sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang akan membantu meningkatkan wawasan Anda, meningkatkan kemampuan Anda untuk berpikir kritis dan kreatif, dan meningkatkan kemampuan Anda untuk membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku. Teks ulasan juga dapat disebut sebagai teks review karena ulasannya biasanya ditulis dalam bentuk artikel. Teks yang disebut ulasan dapat digunakan untuk menilai, menimbang, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang dibahas. Menulis ulasan buku tidak sekedar menguraikan isi buku, tetapi juga menjelaskan bagaimana buku tersebut memiliki manfaat sosial. Sebagai genre, teks ulasan buku berisi ulasan dan deskripsi buku. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku-buku lain yang sejenis. Oleh karena itu, dalam membuat ulasan buku, Anda perlu menggabungkan kemahiran menguraikan isi buku, menganalisis bagaimana buku memenuhi tujuannya bagi pembaca, dan mengekspresikan reaksi Anda sendiri. 2.2 Kegiatan 2. Struktur teks ulasan. 1. Menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Struktur teks dan hubungan genre dalam teks ulasan buku. Struktur teks ulasan terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Orientasi digunakan dalam teks ulasan untuk menjelaskan buku yang diulas. Tafsiran isi atau recount interpretasi menceritakan isi buku. Kemudian evaluasi yang menceritakan penilaian. Di bagian terakhir, teks ditutup dengan rangkuman evaluasi yang merupakan pengesahan ulang hasil evaluasi. Jenis teks disebut genre. Menurut Martin, genre adalah proses sosial yang berorientasi pada tujuan yang dicapai secara bertahap. Genre adalah proses sosial karena anggota masyarakat berkomunikasi melalui genre atau teks tertentu dan berorientasi pada tujuan karena orang menggunakan jenis teks tertentu untuk melakukan sesuatu. Iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan buku adalah beberapa contoh genre makro. Genre mikro terdiri dari sejumlah subgenre yang disebut genre makro. Genre makro terdiri dari nama jenis teks yang dimaksud secara keseluruhan. Sementara genre mikro terdiri dari deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. 1.1 Identitas. Ulasan buku biasanya dimulai dengan penjelasan tentang buku tersebut. Pada struktur teks, identitas dapat dipilih: judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku biasanya merupakan informasi penting yang menentukan buku yang diulas. Deskripsi adalah genre mikro yang digunakan untuk menampilkan identitas. Informasi tentang identitas bersifat akurat, artinya segala sesuatu yang disebutkan pada bagian ini adalah bukti dari siapa buku itu sebenarnya. 1.2 Orientasi berisi gambaran umum tentang karya sastra yang akan diulas yang berfungsi sebagai menyampaikan informasi tentang buku yang akan diulas dan menyatakan pendapat terhadap buku yang diulas. Pada orientasi digunakan metode mikro, yaitu deskripsi dan eksposisi. Pokok tertentu tahapan orientasi akan ditegaskan kembali pada tahapan evaluasi rangkuman. Tahapan orientasi sama dengan pengantar ulasan secara keseluruhan. 1. Menyampaikan informasi buku yang diulas atau secara jenis dan aliran ilmu yang disajikan. Siapa penulisnya atau secara identitas dan siapa pembaca yang dituju atau secara segmentasi. 2. Memposisikan buku yang diulas. 3. Menyatakan pendapat pengulas tentang buku tersebut. Tahapan orientasi dicapai melalui penggunaan genre mikro, yaitu deskripsi dan eksposisi. 1.3 Tafsiran berisi tentang pandangan pribadi pengulas karya yang diulas. Pengulas akan membandingkan isi buku yang diulas dengan karya tersebut, dan mereka akan menulis kesimpulan terhadap buku tersebut.
Pada tafsiran isi, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan rekon. Deskripsi memaparkan unsur-unsur yang terkait dengan isi materi seperti ciri-ciri, keadaan, kualitas, dan sifat-sifat. Tafsiran isi memuat 1. Penceritaan ulang buku, 2. Isi atau ringkasan buku, 3. Perbandingan isi buku yang diulas. Deskripsi dan rekon adalah genre mikro utama yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan tafsiran isi. 1.4 Evaluasi. Penulis menilai pekerjaan, penampilan, dan produksi. Bagian utama dari teks ulasan adalah mengevaluasi, yang juga mencakup ringkasan rinci dari karya yang dibahas serta penilaian pada teks buku yang dibahas. Faktor-faktor yang dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Kedalaman isi buku yang diulas. 2. Tata organisasi gagasan yang digambarkan dalam penataan bab. 3. Gaya penulisan yang ditunjukkan oleh kualitas bahasa yang digunakan. 4. Keuntungan dan kekurangan buku yang diulas. Pada tahapan evaluasi, genre mikro yang digunakan adalah diskusi. Argumentasi yang kuat harus digunakan untuk mendukung jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Genre diskusi digunakan untuk menentangnya. 1.5 Rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman. Evaluasi mencakup kesimpulan dalam rekomendasi untuk buku yang dibuat. Deskripsi dan eksposisi adalah genre yang digunakan. Pada bagian pertama, penulis ulasan memberikan kesimpulan akhir tentang buku dan perspektif subjektif berdasarkan tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi sebelumnya. Kesimpulan ini menegakkan kembali pendapat pengulas yang disampaikan di tahap orientasi pada bagian kedua. Pengulas memberikan saran tentang buku. 2. Menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. 2.1 Menganalisis aspek penilaian. Struktur teks ulasan buku berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasikan ide-ide yang disajikan dalam buku. Gagasan dan struktur teks jelas saling terkait. Akibatnya, setiap jenis teks memiliki struktur teks khusus. Genre yang digunakan adalah deskripsi dan eksposisi. Keduanya digunakan untuk menyampaikan kesimpulan dan menegaskan kebenaran pendapat awal. 2.2 Menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Pada tahap evaluasi, kita akan memeriksa penciptaan bahasa kali ini. Ini menunjukkan bahwa komponen penilaian dan evaluasi dalam buku berada di tahapan evaluasi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa penilaian harus selalu terjadi di tahapan tersebut. Itu dapat terjadi di tahapan manapun, kecuali tahapan identitas. Karena pentingnya penilaian untuk teks ulasan buku. Penting untuk mempertanyakan bagaimana bahasa yang digunakan dalam penilaian digunakan. 2.3 Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Menulis atau presentasi proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi membutuhkan kemampuan menganalisis buku dan materi lain. Untuk mengungkapkan isi buku atau materi yang diulas, Anda harus lebih mahir dalam meringkas. Telah dikatakan di atas bahwa penulis proposal penelitian, laporan penelitian, skripsi, atau tugas akhir harus dapat meringkas satu buku atau satu karya menjadi beberapa kalimat saja saat menulis sintesis atau gagasan. 2.3 Kegiatan 3 Langkah membuat teks ulasan. Membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. 1. Merekonstruksi teks ulasan buku. 3. Teks ulasan digunakan untuk rekonstruksi. 2. Teks pertama adalah ulasan buku yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Dan 2 teks lainnya adalah ulasan buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. 2. Membuat teks ulasan buku. Mengulas sebuah buku harus jujur, yang berarti bersikap terbuka dalam menyampaikan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Metode untuk menghasilkan ulasan yang berkualitas: A. Mencari buku diulas. B. Membaca secara kritis. C. Membuat ringkasan. D. Menentukan kriteria penilaian. E. Mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. F. Menulis ulasan yang dimaksud. Sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.